Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Itsna Saidatun Nafiah dengan NIM 210201110158. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait fatwa dalam lintasan sejarah tasyrik. Nah, sebenarnya kemunculan fatwa sendiri itu sangat berkaitan erat dengan periodisasi tasyrik hukum Islam, yang mana jika melihat secara historis, orang yang pertama kali berfatwa di dalam Islam yaitu adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lam al-Mawakin itu menyatakan bahwa institusi fatwa itu diperkenalkan oleh Nabi sejak Islam mulai berkembang ke daerah lain. Nah, beliau itu bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan membuat keputusan hukum terhadapnya. Jawaban atas fatwa tersebut itu didasarkan pada Al-Quran, atau terkadang juga didasarkan pada ijtihad Nabi sendiri, yang mana pada zaman sekarang itu disebut dengan sunnah. Nah, setelah Nabi Muhammad itu wafat, maka tugas-tugas berfatwa ini dilanjutkan oleh para sahabatnya, yaitu fatwa tersebut dikenal dengan sebutan fatwa sahabi. Nah, pada masa ini fatwa itu dibagi menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama fatwa yang materinya itu merupakan pengulangan kembali atau penjelasan-penjelasan kembali dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua yaitu fatwa yang materinya merupakan hasil ijtihad para sahabat, yang mana dalam bentuk ini disebut dengan fatwa sahabi. Nah, seperti misalnya itu kita mengambil contoh pada zaman Khalifah Abu Bakar, yang mana Khalifah Abu Bakar itu seringkali mengumpulkan para sahabat untuk saling bermusyawarah ketika menghadapi permasalahan-permasalahan yang memang itu tidak ditemukan solusinya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dari hasil musyawarah itu kemudian Abu Bakar itu memberikan hukum atas permasalahan yang dihadapi. Nah, hal ini yang kemudian disebut dengan ijma. Nah, di antara sahabat-sahabat yang banyak mengeluarkan fatwa, yaitu yang pertama ada Umar bin Khattab, yang kedua ada Abdullah ibnu Mas'ud, yang ketiga ada Aisyah, terus ada Zaid bin Sabit, ada Abdullah ibnu Abbas, dan Abdullah ibnu Umar. Nah, setelah masa sahabat itu berakhir, maka kegiatan berfatwa ini dilanjutkan oleh tabi'in, yang mana di era tabi'in yang dimaksud dalam tulisan ini adalah masa peralihan kekuasaan pemerintahan ke tangan Bani Umayyah yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan sampai pada kurun waktu abad kedua Hijriah. Nah, secara umum fatwa dan perundangan pada era tabi'in itu masih sama dengan apa yang berlaku pada masa sahabat, yang mana mereka itu masih berpegang pada kaidah ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat, yakni merujuk pada Al-Quran, merujuk pada hadis atau sunnah dan ijtihad para sahabat. Barulah kemudian mereka itu berijtihad sendiri apabila tidak ditemukan jawaban dari sumber-sumber tersebut. Nah, meskipun mereka mengaitkan diri dengan metodologi para sahabat, namun kadang-kadang mereka itu juga menggunakan ara'i dalam membuat keputusan hukum dan fatwa. Nah, terdapat pula beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan fatwa pada masa tabi'in, yaitu antara lain yang pertama, politik negara yang tidak stabil dan mengalami perubahan dari masa sebelumnya. Nah, yang kedua yaitu semakin meluasnya daerah-daerah taklukan Islam yang tentu saja memiliki latar belakang kehidupan dan kedudukan sosial dan adat yang berbeda, yang mana hal ini tuh akibatnya itu terdapat fenomena baru yang lahir, yakni sikap sebagian penduduk di suatu tempat itu hanya menerima pandangan ulama yang di tempat mereka saja. Terus pada masa ini juga itu lahir dua pemikiran hukum yang berbeda, yaitu pertama Ahlul Madinah atau Ahlul Hadis yang berpusat di Hijaz, dan yang kedua yaitu adalah Ahlul Al-Kufah atau Ahlul Ar-Ra'yi yang berpusat di Kufah. Nah, sejak masa sahabat, Madinah dan Kufah itu merupakan pusat kegiatan ilmiah, yang mana Ahlul Madinah itu yang dipelopori kalangan sahabat yang meluas pada masa tabi'in ini merupakan aliran pemikiran yang cenderung untuk bergantung pada sumber-sumber tradisi Al-Quran dan As-Sunnah.
untuk menetapkan kesimpulan suatu hukum dan untuk berfatwa. Nah, menurut mereka itu lebih tepat jika merujuk pada as-sunnah atau sesudah merujuk pada Al-Quran itu ke as-sunnah. Nah, sedangkan Ahlul Ra'yi atau di Kufah tadi itu yang mewarisi sikap dari guru mereka dari kalangan sahabat yang lebih cenderung untuk membuat kesimpulan hukum berdasarkan analisis ilmiah atau daya fikir setelah tidak ditemukan rujukan pada Al-Quran dan juga hadis. Nah, Ahlul Ra'yi ini cenderung melihat suatu ketentuan hukum dengan meneliti hikmah dan rahasia di baliknya untuk kemudian diterapkan dalam kasus-kasus yang mempunyai sebab hukum yang sama. Nah, setelah masa tabi'in ini, fatwa itu terus berkembang melalui para imam-imam, mujtahid dan pengikutnya, yang mana pada masa ini masalah-masalah fikih itu juga sudah mulai dibukukan. Nah, masalah-masalah yang dibukukan merupakan formulasi dari persoalan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan juga hadis, fatwa sahabat dan fatwa-fatwa mujtahidin sebagai hasil ijtihad mereka pada waktu itu. Nah, permasalahan-permasalahan fikih pun waktu itu disistematikan dengan baik sehingga pada masa sekarang itu memudahkan kita atau para pembaca itu mencari masalah ketika ada masalah baru. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.